Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat, meskipun kondisi saat ini memang sedang tidak menguntungkan. Oke, anak-anak, hari ini Bu Siti ingin menyampaikan materi IPS untuk kelas 7. Pertama-tama, kita nanti akan berbicara tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Seusai kita membicarakan tentang materi ini, Bu Siti harapkan kalian dapat menjelaskan konsep ruang atau pengertian ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Yang digarisbawahi adalah makhluk hidup, bahwa yang memiliki ruang atau menempati suatu ruang adalah semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia. Adapun interaksi antar ruang artinya adalah interaksi itu hubungan. Ruang tadi apa? Ya, tempat. Jadi yang dimaksud dengan interaksi antar ruang adalah hubungan antara ruang yang satu atau tempat yang satu dengan tempat yang lain. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementarity. Sebagai sebuah contoh, kalian tentu pernah mendengar wilayah yang namanya Pantura, pantai utara Pulau Jawa. Di sana banyak sekali petani-petani ikan atau tambak. Ada juga nelayan-nelayan yang memang mata pencahariannya adalah mencari ikan. Sehingga wilayah Pantura itu akan surplus ikan. Sedangkan wilayah Madura itu surplus garam, artinya di sana garam berlimpah, melebihi dari kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga antara wilayah Pantura dengan wilayah Madura itu saling melengkapi. Wilayah Pantura membutuhkan garam untuk apa? Ya, untuk proses pembuatan ikan asin. Sedangkan wilayah Madura membutuhkan ikan. Untuk apa? Ya, tentu saja sebagai sumber protein. Kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Di sini diilustrasikan Bu Siti sebagai pedagang yang rumahnya di Juwangi, berjualan di Juwangi. Ketika hendak membeli bahan-bahan untuk bahan dagangan, biasanya Bu Siti pergi ke Pasar Godong. Jangan pasar daun ya, Pasar Godong. Misalnya Bu Siti seorang pedagang bakso. Biasanya Bu Siti membeli daging itu yang bagus untuk pembuatan bakso, itu Bu Siti ngambil di Godong atau beli di Godong. Tetapi akhir-akhir ini Pasar Juwangi pun banyak orang jual daging. Sehingga sebagai seorang pedagang, Bu Siti akan menggunakan prinsip ekonomi. Artinya apa? Bu Siti akan memilih membeli daging di wilayah Juwangi. Kenapa? Ya karena
biaya transportnya lebih enteng atau lebih ringan atau lebih sedikit dibanding kalau Bu Siti harus pergi ke Godong. Itulah yang disebut dengan kesempatan antara. Antara di sini artinya jarak. Jadi Bu Siti tentu saja memilih jarak yang lebih dekat. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Bu Siti sebagai seorang pedagang telur biasa menjual telur ke kota Solo. Coba sekarang kalian pikirkan. Kira-kira Bu Siti memilih lewat Kemusu, kemudian Nogosari, jalurnya lebih dekat, atau memilih lewat Kedung Ombo, Sumber Lawang yang lebih jauh? Kalau dipikir, tentu saja Bu Siti akan pilih jalan Kedung Ombo Sumber Lawang. Kenapa? Transfer perjalanannya lebih mudah. Karena apa? Karena kondisi jalan yang bagus. Meskipun jauh, tetapi jalannya bagus. Dibanding kalau Bu Siti harus lewat Kemusu dan Nogosari. Coba kalian bayangkan. Bu Siti seorang pedagang telur. Mau lewat Kemusu, harus melewati daerah namanya Ngaren dan Kalitlawah. Bayangkan, apa yang akan terjadi pada telur-telur dagangan tadi? Hancur, ya. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Biasa setelah penyampaian materi pasti ada tugas. Tugas yang pertama yaitu coba analisa karakteristik penduduk yang berada di wilayah pegunungan dan penduduk yang ada di pesisir pantai. Apakah pola kehidupan masyarakat di kedua daerah tersebut memiliki perbedaan? Lalu, apa sajakah yang menjadi faktor dari terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut? Jawaban ditulis pada sebuah buku. Karena tugasnya tidak hanya ini saja, nanti akan menyusul tugas-tugas yang lain. Sekali lagi, dikerjakan pada buku tugas IPS. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.